Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai materi konsep akuntansi biaya kontemporer sesuai dengan objek garapan yang sudah diberikan oleh Bu Ulfi. Adapun untuk anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri, Khairul Fikri Ramadan, Ahmad Zikri, dan Haikal Anjas Romas. Baiklah, kita masuk ke materinya. Biaya per unit. Konsep biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok suatu objek biaya adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya yang paling akurat dibebankan ke objek biaya adalah biaya langsung, karena sumber dayanya hanya dikonsumsi oleh objek biaya yang bersangkutan. Biaya tidak langsung dibebankan melalui alokasi karena sumber dayanya dikonsumsi secara sama oleh beberapa objek biaya. Keakuratan alokasi biaya tergantung keakuratan pemilihan dasar alokasi, dan keakuratan dasar alokasi dipengaruhi oleh keakuratan pemilihan driver biaya atau cost driver. Cost driver adalah faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya biaya seperti unit produksi, jam kerja langsung, dan jam mesin. Kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Akuntansi biaya tradisional diterapkan dalam teknologi yang stabil dan produksi massal dengan produk yang standar atau homogen. Karena perusahaan menghasilkan produk yang standar atau homogen, perhitungan harga pokok produknya relatif mudah. Harga pokok produk per unit diperoleh dengan cara membagi total biaya produksi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Misalnya, PT Coca-Cola menghasilkan Coca-Cola dengan takaran 0,5 liter per botol. Jika biaya produksi selama setahun sebesar 1 juta dan hasil produksi sebanyak 1000 botol, harga pokok per botol sebesar 1000. Perhitungan harga pokok produk dalam akuntansi biaya tradisional dilakukan setelah produk selesai dibuat. Harga jual produk didasarkan pada biaya atau cost-based pricing. Jika dalam produksi terjadi ketidakefisienan, ketidakefisienan tersebut akan terakumulasi dalam harga jual, yang mengakibatkan produk menjadi tidak kompetitif. Harga jual produk dihitung dengan rumus, yaitu harga jual sama dengan biaya produksi ditambah laba yang diharapkan. Keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. 1. Akuntansi biaya tradisional hanya membebankan biaya produksi ke produk. 2. Akuntansi biaya tradisional diterapkan di lingkungan operasional yang banyak menggunakan tenaga kerja atau padat karya. Dalam kasus ini, biaya tenaga kerja langsung memiliki komposisi yang signifikan dalam struktur biaya produksi, sedangkan biaya overhead pabrik memiliki komposisi yang kecil. Berdasarkan alasan ini, biaya produksi diklasifikasikan ke dalam 3 komponen, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 3. Akuntansi biaya tradisional hanya membebankan biaya produksi ke produk, sedangkan biaya lain yang berkaitan dengan produk seperti beban penelitian dan pengembangan, beban pemasaran, beban distribusi, dan beban layanan pelanggan tidak dibebankan ke harga pokok produk. Oleh karena itu, akuntansi biaya tradisional tidak memadai untuk manajemen biaya strategis. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity-based costing. Perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas disebut juga dengan perhitungan harga pokok produk tersaring. Perhitungan harga pokok ini merupakan perhitungan harga pokok produk kontemporer. Perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas berfokus pada proses bisnis, bukan pada departemen produksi. Idealnya, perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas mencakup semua biaya yang terjadi di sepanjang rantai nilai, yang terdiri atas riset dan pengembangan produk, perancangan produk, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan kepada pelanggan. Namun dalam pembahasan ini hanya dibatasi pada biaya yang terjadi dalam fungsi produksi, yaitu biaya produksi. Tujuannya untuk memudahkan perbandingan perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas dengan perhitungan harga pokok produk berbasis volume.
Pengklasifikasian aktivitas. Aktivitas dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat aktivitas, yaitu aktivitas tingkat unit, aktivitas tingkat batch atau kelompok unit, aktivitas tingkat produk, dan aktivitas tingkat fasilitas. Aktivitas tingkat unit. Aktivitas tingkat unit adalah aktivitas yang dilaksanakan setiap kali suatu unit produk dihasilkan. Biaya yang terkait dengan pelaksanaan aktivitas ini disebut biaya tingkat unit atau unit level cost. Contoh biaya tingkat unit adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya pengecekan untuk setiap unit produk yang dihasilkan. Driver biaya yang digunakan untuk membebankan aktivitas ini ke produk disebut dengan driver unit atau unit driver. Contoh driver unit adalah biaya tenaga kerja langsung, biaya jam mesin, biaya bahan baku langsung, dan unit yang dihasilkan. Aktivitas tingkat batch. Aktivitas tingkat batch adalah aktivitas yang dilakukan setiap kali satu kelompok, unit, atau batch produk dihasilkan. Biaya yang terkait dengan pelaksanaan aktivitas ini disebut biaya tingkat batch atau batch level cost. Contoh biaya tingkat batch adalah biaya pengecekan berdasarkan sampel, biaya pengisian mesin, biaya pembelian, biaya pemindahan barang. Driver yang digunakan untuk membebankan aktivitas ini ke masing-masing produk disebut dengan driver batch atau batch driver. Contoh driver batch adalah lama waktu pengisian, berapa kali dilakukan pengecekan, jumlah pengecekan, lama waktu pengecekan, jumlah pesanan produksi, jumlah pesanan pembelian, dan jumlah pemindahan. Biaya tingkat batch tidak dipengaruhi oleh jumlah unit yang dihasilkan. Artinya, berapa unit pun yang dihasilkan, biaya per batch-nya sama. Biaya bahan bakar pesawat tidak dipengaruhi oleh jumlah penumpang atau driver unit, tetapi dipengaruhi oleh berapa kali dilakukan penerbangan atau driver batch. Untuk satu kali terbang dari Jakarta ke Padang, biaya bahan bakarnya relatif sama, baik jumlah penumpangnya 50, 100, maupun 200 orang. Aktivitas tingkat produk. Aktivitas tingkat produk adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung masing-masing jenis produk dan tidak terkait dengan batch produk yang dihasilkan atau setiap unit produk yang dihasilkan. Biaya yang terkait dengan pelaksanaan aktivitas ini disebut biaya tingkat produk atau produk level cost. Contoh biaya tingkat produk adalah biaya pesanan, perubahan rekayasa, pengembangan prosedur, pengujian produk, desain produk, promosi, dan pembuatan prototipe produk. Driver untuk membebankan biaya aktivitas ini ke produk disebut driver produk atau produk driver. Contoh driver produk adalah lama waktu mendesain, jumlah ragam produk yang dihasilkan, dan jumlah komponen yang diperlukan. Aktivitas tingkat fasilitas. Aktivitas tingkat fasilitas adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung organisasi secara keseluruhan dan tidak dapat ditelusuri ke masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Biaya yang terkait dengan pelaksanaan aktivitas ini disebut biaya tingkat fasilitas atau facility level cost. Contoh biaya tingkat fasilitas adalah beban manajemen pabrik, beban pengelolaan lingkungan pabrik, beban program pengembangan masyarakat, beban keamanan, beban pajak bumi dan bangunan, serta beban penyusutan pabrik. Karena aktivitas ini tidak berhubungan dengan produk, biaya yang dibebankan ke masing-masing produk dengan menggunakan driver arbiter. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Kepada Ahmad Zikri, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya Ahmad Zikri akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu konsep dasar just in time atau JIT. Tujuan utama dari diterapkannya sistem produksi just in time adalah untuk mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan produktivitas total industri secara keseluruhan dengan cara menghilangkan pemborosan atau waste secara terus-menerus. Sasaran dari strategi produksi just in time adalah reduksi biaya dan meningkatkan arus perputaran modal atau capital turnover ratio dengan jalan menghilangkan setiap pemborosan dalam sistem industri. Ada 3 kunci utama pelaksanaan just in time dalam kegiatan industri, yaitu yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Sistem just in time biasanya menghasilkan produksi sesuai dengan pesanan pelanggan dengan sistem produksi tari atau pull system
yang dibantu dengan menggunakan kartu Kanban. Yang kedua yaitu memproduksi dalam jumlah kecil atau small lot size. Ciri khas lain adalah memproduksi dalam jumlah kecil sesuai dengan permintaan pelanggan akan menghemat biaya dan sumber daya selain menghilangkan persediaan barang dalam proses yang merupakan sejenis pemborosan yang dapat dihindari dengan menggunakan penjadwalan proses produksi. Selain itu juga menggunakan pola produksi campur merata, yaitu memproduksi bermacam-macam dalam satu lini produksi. Yang ketiga yaitu menghilangkan pemborosan. Untuk menghindari pemborosan pada persediaan, pembelian, dan penjadwalan dengan menggunakan sistem kartu Kanban yang mendukung sistem produksi tarik. Selain menghasilkan produksi dengan baik sejak produk cacat sejak awal, yaitu pantang menerima, pantang memproses, dan pantang menyerahkan produk cacat dengan bekerjasama dengan pemasok dengan persediaan, yaitu mengurangi jumlah barang yang datang, menghilangkan persediaan penyangga, mengurangi biaya pembelian, memperbaiki penanganan bahan baku, tercapainya persediaan dalam jumlah kecil, dan mendapatkan pemasok yang dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Perbedaan mendasar antara sistem tradisional dan just in time terletak pada pendekatan yang dilakukan pada tahap menengah dalam produksi. Sistem tradisional dirancang untuk meminimalkan biaya produksi pada komponen tertentu. Sistem just in time mengatur proses produksi untuk merespon secara langsung tuntutan dari tahap produksi selanjutnya. Perbedaan ini bisa disebut sebagai perbedaan antara cost push dan demand pull. Strategi just in time umumnya lebih unggul kecuali jika kondisi ekonomi dunia manufaktur yang terkait dengan sistem tradisional bersifat signifikan atau biaya untuk mengubah sistem sangat besar. Yang selanjutnya yaitu konsep Black Flash Costing. Black Flash Costing diterapkan di perusahaan yang telah mengaplikasikan konsep just in time untuk persediaannya. Perhitungan harga pokok ini menghindari penelusuran biaya di sepanjang proses produksi. Perhitungan harga pokok ini mempercepat proses akuntansi karena tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat pemakaian bahan baku dan tidak ada ayat jurnal untuk mencatat selisih biaya. Perhitungan harga pokok ini mengeliminasi aktivitas akuntansi yang tidak bernilai tambah dalam bentuk penjurnalan dan pencatatan. Hal ini dapat disamakan dengan sistem fisik dan sistem perpetual untuk pencatatan persediaan. Dalam sistem perpetual, setiap pemakaian bahan baku langsung akan dicatat sehingga dapat segera diketahui besarnya pemakaian bahan baku. Dalam sistem fisik, pemakaian bahan baku tidak dicatat. Pemakaian bahan baku baru dapat diketahui pada akhir periode setelah dilakukan perhitungan fisik untuk bahan baku langsung yang masih tersisa. Jadi, aktivitas pencatatan dalam sistem fisik lebih sederhana dibandingkan dengan sistem perpetual. Selanjutnya yaitu hubungan just in time dengan Black Flash Costing. Perhitungan harga pokok Black Flash diterapkan di perusahaan yang telah menerapkan konsep just in time. Penerapan konsep just in time membawa pengaruh terhadap proses produksi yang menjadi lebih cepat sehingga lama waktu proses mulai dari bahan baku diproses sampai dengan produk selesai berkurang menjadi beberapa bulan, minggu, atau bahkan dalam hitungan jam. Dengan pendeknya waktu proses, penggunaan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses menjadi tidak memadai lagi. Selanjutnya yaitu analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dalam perhitungan biaya, Black Flash menentukan sebagian atau semua elemen biaya dari setelah produksi selesai. Ada dua metode persediaan yang berbeda yang digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Yang pertama, metode perpetual. Akun persediaan barang dagangan didebit untuk setiap pembelian barang dan dikredit untuk HPP dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap pengikatan atau penurunan dalam akun persediaan
sehingga tersedia catatan perpetual dari biaya barang dagangan yang terdapat dalam persediaan. Sedangkan metode periodik membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagangan tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagangan ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan akhir. Ayat jurnal akhir periode digunakan untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagangan ke saldo akhir yang benar dan mencatat HPP untuk periode tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tugas kelompok membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya mengenai standar costing. Baiklah, yang pertama kita masuk di pengertian standar costing. Perhitungan harga pokok standar atau standar costing adalah perhitungan harga pokok produk dengan membebankan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya over pabrik berdasarkan biaya standar atau standar cost. Perhitungan harga pokok standar dan taksiran merupakan perhitungan harga pokok produk dengan menggunakan biaya yang ditentukan di muka atau predetermined cost. Sesuai dengan namanya, biaya yang ditentukan di muka adalah biaya yang ditetapkan pada awal periode akuntansi, umumnya awal tahun. Selanjutnya masuk dalam kegunaan standar costing. Penggunaan biaya standar memiliki beberapa keunggulan berikut. Yang pertama, perusahaan tidak perlu lagi membuat buku bantuan untuk persediaan, baik untuk persediaan bahan baku maupun persediaan barang jadi. Hal ini karena harga beli bahan baku per unit dicatat sebesar harga standar dan harga pokok barang jadi per unit dicatat sebesar harga pokok standar sehingga nilainya sama selama setahun. Yang kedua yaitu perhitungan harga pokok persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi. Akan lebih mudah karena hanya mengalihkan kuantitas yang dibeli atau dipakai dengan harga standarnya dan kuantitas yang dihasilkan dengan harga pokok standarnya. Yang ketiga yaitu biaya standar dapat digunakan untuk pengendalian biaya, yaitu dengan membandingkan antara biaya sesungguhnya dan biaya standar, dan jika terjadi selisihnya diinvestigasi untuk mencari akar permasalahannya dan siapa yang akan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu biaya standar dapat digunakan untuk penilaian kinerja manajer. Manajer yang biayanya lebih kecil dari atau sama dengan biaya standar mencerminkan bahwa manajer tersebut memiliki kinerja yang baik. Artinya, biaya yang dikeluarkan oleh manajer tersebut efisien. Sebaliknya, jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari biaya standar, hal itu berarti kinerja manajer tidak bagus karena biaya yang dikeluarkan tidak efisien. Yang kelima yaitu biaya standar dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran. Berikutnya masuk ke dalam hubungan antara standar costing dan anggaran. Harga pokok standar adalah harga pokok yang seharusnya untuk menghasilkan satu unit produk. Jika perusahaan telah mengimbangkan biaya standar, perusahaan akan menggunakan biaya standar dalam penyusunan anggaran. Namun, jika perusahaan tidak mengimbangkan biaya standar, anggaran biayanya disusun berdasarkan biaya taksiran. Misalnya, standar harga untuk bahan baku langsung sebesar 1.000 per kilo dan perusahaan merencanakan membeli bahan baku langsung selama setahun sebanyak 20.000 kilo. Sehingga total anggaran pembelian bahan baku langsungnya 20 juta, yaitu 20.000 kilo dikali 1.000. Jika harga pokok standar sebesar 50.000 per unit dan rencana produksi sebanyak 2.000 unit, total anggaran biaya produksi sebesar 100 juta, yaitu dari 2.000 unit dikali 50.000. Jika perusahaan tidak mengimbangkan biaya standar, anggaran biaya disusun hanya berdasarkan realisasi biaya periode sebelumnya ditambah dengan perkiraan inflasi untuk periode yang akan datang.
Selanjutnya masuk ke dalam penentuan jenis-jenis standar costing. Yang pertama yaitu ada standar kapasitas teoritis atau theoretical capacity standard. Standar ini mendasar kepada kemampuan produksi suatu departemen atau pabrik pada kecepatan penuh tanpa berhenti. Tidak diperhitungkan adanya hambatan atau penghentian proses produksi yang tidak dapat dihindari, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Seringkali disebut sebagai standar pada kapasitas penuh atau 100%. Standar ini jarang dipakai karena tidak mungkin dicapai. Standar yang kedua yaitu standar kapasitas praktis atau practical capacity standard. Standar ini merupakan salah satu konsep pendekatan jangka panjang yang didasarkan kepada tingkatan produksi teoritis dikurangi dengan hambatan-hambatan yang tidak bisa dihindari karena faktor internal. Yang ketiga yaitu ada standar kapasitas normal atau normal capacity standard, yaitu juga merupakan konsep pendekatan jangka panjang di mana standar kegiatan produksi dihitung dari standar kegiatan teoritis, dikurangi dengan hambatan-hambatan internal dan eksternal. Yang keempat yaitu ada standar kapasitas yang diharapkan atau expected capacity standard, yaitu menggunakan pendekatan jangka pendek. Biasanya produksi yang diharapkan dipengaruhi oleh ramalan penjualan pada periode akuntansi yang akan datang dan perubahan persediaan produk yang dikehendaki. Dan selanjutnya masuk ke dalam konsep target costing, yaitu perhitungan harga pokok target atau target costing umumnya diterapkan di tahap pengembangan produk baru. Sebelum produk dibuat, perusahaan perlu menetapkan harga yang pelanggan bersedia membayar dengan mempertimbangkan harga pesaing dan tambahan fungsi produk. Harga pokok target ditentukan sebelum produk dibuat dengan cara mengurangkan target harga jual dengan target laba yang diinginkan. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan produk, maka berdasarkan harga pokok target, produk tersebut tidak dihasilkan karena perhitungan harga pokok target dipicu oleh pasar atau market driven. Produk yang diluncurkan dapat langsung bersifat kompetitif. Harga pokok target ditentukan dengan rumus berikut. Harga pokok target sama dengan harga jual target dikurang laba target. Selanjutnya itu masuk ke dalam konsep Kaizen costing. Konsep dasar Kaizen costing adalah pengurangan biaya atau cost reduction secara berkelanjutan. Kaizen costing menetapkan target pengurangan biaya yang harus dicapai, bukan target biaya yang harus dicapai sebagaimana dalam akuntansi biaya tradisional. Target pengurangan biaya ditetapkan sebagai setiap bulan. Selanjutnya, target pengurangan biaya dibandingkan dengan pengurangan biaya sesungguhnya. Jika terjadi perbedaan tersebut diinvestigasi untuk menemukan penyebabnya. Jika pengurangan biaya sesungguhnya lebih besar dari target pengurangan biaya, kinerja manajer dinilai baik. Penyimpangan yang terjadi antara pengurangan biaya sesungguhnya dan target pengurangan biaya selanjutnya dianalisis untuk mencari penyebabnya. Dan masuk yang terakhir yaitu perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Biaya target lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang, yang didasarkan atas proses dan teknologi standar. Standar berperan sebagai tolak ukur yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses pencapaian biaya target. Yang pertama yaitu ada biaya target menunjukkan standar penggerak pasar, yaitu dengan rumus harga pasar kompetitif dikurang markup yang diinginkan dan hasilnya biaya yang diperkenankan. Yang kedua yaitu biaya standar menunjukkan standar penggerak teknis. Dengan rumusnya yaitu biaya standar yang ditentukan secara teknis ditambah markup yang diinginkan dan hasilnya harga pasar uang yang diinginkan. Perbedaan lainnya adalah kalkulasi biaya target menunjukkan metode perencanaan biaya yang dimenekankan pada pengendalian spesifikasi, rancangan, dan teknis produksi. Dan biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal. Sedangkan biaya standar ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atas proses produksi. Perbedaan biaya standar dan biaya Kaizen adalah sebagai berikut. Biaya standar yaitu
dengan konsep sistem pengendalian biaya, sedangkan biaya Kaizen dengan konsep sistem pengurangan biaya. Perbedaan yang kedua yaitu biaya standar, yaitu menggunakan asumsi kondisi proses produksi sekarang, sedangkan biaya Kaizen asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Perbedaan yang ketiga yaitu biaya standar memenuhi standar biaya kerja, sedangkan biaya Kaizen mencapai target pengurangan biaya. Termasuk selanjutnya perbedaan yang keempat, standar ditentukan secara tahunan atau setengah tahun, sedangkan biaya Kaizen target penurunan biaya ditekan dengan perbaikan setiap bulan. Perbedaan yang kelima yaitu analisis varians biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual, sedangkan biaya Kaizen yaitu analisis varians biaya mencakup target biaya Kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual. Perbedaan terakhir yaitu biaya standar menyelidiki dan menganggapi apabila standar tidak dipenuhi, sedangkan biaya Kaizen menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target Kaizen tidak tercapai. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.